Sering dielu-elukan karena kekayaan alam dan bentang pulau-pulau indah nan menawan, ternyata di balik itu, Indonesia harus bersiap kehilangan banyak pulau. Beragam kemungkinan, mulai dari isu naiknya permukaan air laut akibat terjadinya pemanasan global atau global warming yang menyebabkan es di kutub mencair, hingga alasan lain yang membuat beberapa pulau di Indonesia ini harus tenggelam dan menghilang tanpa jejak. Badan Riset Kelautan dan Perikanan menyebutkan beberapa pulau di Indonesia mencatat setidaknya pulau-pulau yang tenggelam sejak tahun 2005. Sekitar 24 pulau dari total 17.504 yang ada di Indonesia telah tenggelam. Tak berhenti sampai di situ saja, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI memperkirakan ribuan pulau akan tenggelam sampai tahun 2030. Salah satu pulau di Indonesia yang diprediksi bakal tenggelam adalah Pulau Jawa. Meski memiliki banyak gunung dan dataran tinggi, Pulau Jawa diprediksi akan tenggelam seiring meningkatnya permukaan air laut akibat pemanasan global. Pemanasan global juga memicu terjadinya perubahan iklim secara ekstrim yang mengancam keberadaan pulau-pulau lain di Indonesia. Selanjutnya, ada pulau yang terletak di Kabupaten Batubara bernama Pulau Salah-Namo. Pulau yang memiliki panjang sekitar 500 meter dan lebar 250 meter persegi ini hanya memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan laut yang kini terancam tenggelam. Banyak warga di pulau ini yang sudah tahu bahwa permukaan laut yang naik dapat menenggelamkan rumah mereka. Sehingga warga pun telah memindahkan tempat tinggal mereka yang berjarak puluhan meter dari lokasi sebelumnya. Padahal jika diamati, pulau ini menyimpan keunikan tersendiri dari banyaknya bebatuan berwarna merah yang mengelilingi kawasan pulau. Hamparan pasir putih dan pepohonan yang rindang menjadi daya tarik luar biasa dari Pulau Salah-Namo. Pulau ini pun menjadi salah satu ikon wisata yang dilengkapi dengan fasilitas termasuk penginapan di kawasan pulau. Pulau Kelor merupakan salah satu pulau yang berada di gugusan Kepulauan Seribu Jakarta, juga diperkirakan terancam keberadaannya. Hal ini terlihat dari luas pulau yang semakin menyempit dan luas pulau tersebut diperkirakan hanya tersisa sekitar 1 hektar. Perubahan iklim dan pemanasan global merupakan alasan utama yang mengancam keberadaan pulau tersebut. Pulau Kelor diperkirakan akan terendam seluas 489 km pada tahun 2050. Hal itu disebabkan oleh curah hujan yang terus meningkat setiap tahunnya. Padahal, pulau yang hanya berjarak 1,8 km dari pantai Ancol ini menyimpan peninggalan Belanda, berupa galangan kapal dan benteng Martello yang dibangun oleh VOC untuk menghadapi serangan Portugis di abad ke-17. Di pulau ini juga terdapat kuburan kapal 7 atau Seven Provincial yang memberontak dan akhirnya gugur di tangan Belanda. Pulau Padang yang berada di Provinsi Riau menjadi pulau ketiga yang terancam tenggelam. Tenggelamnya pulau ini disebabkan oleh kerusakan ekosistem gambut yang ditimbulkan oleh tangan manusia yang sengaja membakar lahan dan hutan. Sehingga permukaan laut akan semakin meningkat dan memicu abrasi di Pulau Padang. Pulau yang terletak di Selat Malaka ini memiliki luas mencapai 1.109 km persegi, dengan jumlah penduduk mencapai 47.370 jiwa. Pulau ini memiliki 15 desa yang terletak di pinggir pantai, dengan desa terbesarnya adalah Teluk Belitung. Pulau Burung yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan ini juga terancam tenggelam. Saat ini ketinggian Pulau Burung itu hampir sama dengan ketinggian permukaan laut. Seluruh pemangku kebijakan diminta untuk mewaspadai adanya ancaman tenggelamnya pulau di Indonesia akibat suhu global planet bumi mendidih sebelum waktunya. Ancaman tenggelamnya pulau tersebut akibat tinggi muka air laut karena kenaikan suhu yang sangat cepat. Padahal, dari hasil bumi, seluruh model proyeksi mengenai perubahan iklim baru menunjukkan bumi akan mencapai suhu 1,5 derajat Celcius nanti pada tahun 2050. Dampak dari peningkatan suhu global bumi 1,1 derajat Celcius saja sudah menyebabkan banjir besar.
Seperti rentetan kejadian banjir dahsyat sekitar bulan Mei hingga Juni 2023 yang terjadi di Pakistan, India, Korea, dan baru-baru ini terjadi juga di Jepang, Cina, dan Amerika Serikat. Belum lagi naiknya tinggi muka air laut yang semakin membahayakan keberadaan pulau ini. Abrasi menahun yang parah membuat Pulau Mensemut di Kepulauan Riau terancam tenggelam dan hilang. Berkejaran dengan waktu, pemerintah berusaha menyusun rencana penanganan abrasi di pulau itu. Abrasi parah terus menggerus Pulau Mensemut di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Pulau seluas 3 hektar yang dihuni sekitar 20 keluarga itu terancam hilang jika penanganan abrasi tidak segera dilakukan. Pantai sebelah timur pulau tersebut merupakan lokasi yang paling parah tergerus abrasi. Hampir setiap tahun, warga harus menggeser rumah mereka ke arah barat untuk menghindari air laut yang terus naik. Sebelumnya, masalah pulau yang tergerus abrasi parah juga pernah terjadi di Kepri pada 2002. Saat itu, Pulau Nipa di kota Batam yang terletak di perairan perbatasan dengan Singapura juga nyaris hilang. Pulau terluar Indonesia yang terletak di perbatasan antara Indonesia dan Singapura itu sudah hampir hilang sejak kepemimpinan Presiden Megawati. Namun, terus dilakukan reklamasi. Saat itu, ekspor pasir yang dilakukan oleh Singapura juga dihentikan oleh Presiden Megawati untuk menghentikan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Pulau seluas 60 hektar itu kini menjadi kawasan para prajurit TNI di bawah Komando Lanal Batam dengan jumlah penjaga mencapai 14 orang. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, ada banyak pemicu pemanasan global yang tengah terjadi di dunia ini. Hal ini karena gletser dan tudung es di kutub bumi meleleh akibat kenaikan suhu bumi. Pemanasan global disebabkan karena tingginya emisi gas CO2 yang dihasilkan oleh manusia. Akibat dari kenaikan suhu bumi dan mencairnya es di kedua kutub bumi yang menyebabkan kenaikan volume air laut. Beberapa hasil penelitian menunjukkan permukaan air laut secara global meningkat 3,3 mm pada setiap tahunnya. Kenaikan air laut berdampak pada tenggelamnya pulau-pulau yang ada di Indonesia, terutama pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Perubahan iklim yang cukup ekstrim mengakibatkan curah hujan tinggi dan membuat volume air laut pun mengalami peningkatan. Di saat yang sama, cuaca berubah tanpa bisa diprediksi seperti dulu. Musim kemarau yang semakin panjang, dan musim penghujan yang datangnya jadi tak menentu. Akibatnya, ketika musim penghujan banyak wilayah yang mengalami banjir. Sedangkan di musim kemarau kekeringan yang panjang pun jadi menyiksa. Salah satu penyebab dari krisis iklim yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh perubahan iklim pada negara-negara di sekitar Indonesia, seperti gejala El Nino dan La Nina. Penyebab lain dari krisis iklim yaitu semakin besar eksploitasi sumber daya alam di Indonesia dan juga semakin minimnya kawasan hutan di Indonesia. Penggunaan air tanah yang terus-menerus memiliki potensi penurunan tanah yang mengakibatkan dataran lebih mudah tenggelam. Ketika tinggi tanah semakin menurun, maka semakin cepat air laut akan menenggelamkan daratan tersebut. Perlu adanya upaya untuk mengatasi penggunaan air tanah yang terus-menerus, seperti memulai upaya pemanfaatan dan pengolahan air di atas tanah agar dapat digunakan berulang. Selain itu, perluasan kawasan hutan dan konservasi akan membantu menjaga suhu lingkungan dan mempertahankan air tanah. Selain hutan, lautan juga dapat memproses gas CO2 secara alami sehingga tidak terlepas ke atmosfer dan merusak lapisan ozon. Sayangnya, permukaan lautan yang tertutup sampah dapat mengurangi kemampuan lautan untuk mencegah semakin parahnya pemanasan global. Menjaga kebersihan laut sangat penting untuk melestarikan lingkungan dan terjaganya ekosistem. Belum lagi, banyak makhluk hidup di dalam lautan yang perlu dilestarikan. Sehingga, masalah sampah di lautan perlu segera diselesaikan. Agar tidak ada lagi pulau di Indonesia yang tenggelam, semua pihak
perlu bergotong royong mengutamakan pelestarian lingkungan. Sosialisasi ke masyarakat juga menjadi salah satu alternatif untuk membuat masyarakat lebih waspada dan mampu bekerja sama untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi akibat pemanasan global. Pemanasan global yang mengancam dunia tidak hanya berdampak pada kondisi cuaca yang mengalami perubahan, tapi juga berdampak pada bakal tenggelamnya sejumlah pulau di dunia, termasuk yang ada di Indonesia.